masalahnya, kenapa doa kamu tidak diterima Allah? Hati kamu mati. Itu saya masalah. Jadi kalau doa kita tidak diterima Allah, itu faktor hati kita mengalami kebekuan, hati kita mengalami kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku, para alim ulama, tuan-tuan guru, Ketua BKM beserta segenap unsur pengurus, semua kita yang berhadir jamaah salat subuh rahimakumullah yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat detik dan ketika ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, meski tidak seorang pun yang tahu kapan kiranya kehidupan ini akan berakhir. Sebagai hamba yang dhaif, kita hanya bisa berharap, bermunajah dan berdoa kepada Allah, andaikan kehidupan ini masih diberikan waktu yang masih panjang, semoga Allah membimbing kita dengan hidayah, menghias kita dengan ilmu dan rahmat. Namun apabila hidup ini hanya tinggal beberapa detik lagi, kita juga berharap semoga akhir dari kehidupan kita merupakan akhir yang baik. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian subuh yang mulia ini kita sampaikan ada 5 hal yang menyebabkan hati manusia mengalami kematian. Yang pertama, mengaku beriman kepada Allah tapi tidak mau tunduk dan taat kepada Allah. Mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak mau tunduk kepada Allah. Makna keimanan itu hanya sebatas lisannya. Berimannya kepada Allah, beriman. Yakinnya kepada Allah, yakin. Jadi kenapa kau tak solat? Itu lain masalah. Salah satu bukti keimanan itu ibadah. Meski dia sering mengatakan aku beriman, aku beriman, aku beriman, aku beriman, aku beriman, tapi kalau dia tidak tunjukkan dengan sikap pengabdian dan ibadah kepada Allah, maka dapat dipastikan keimanan itu sama seperti imannya para iblis. Iblis pun kalau mengaku beriman, bahkan dia mengaku dia adalah ciptaan Allah. Iblis kan sadar kalau dia ciptaan Allah. Tapi apakah iblis itu dikatakan makhluk yang beriman? Tidak, karena dia mendurhakai perintah Allah. Dia mendurhakai perintah Allah ketika disuruh untuk sujud kepada Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi malaikat seluruhnya sujud illa iblis, kecuali iblis. Ini tadi kenapa iblis tak mau hormat kepada Adam. Inilah soal-soal menganggap diri paling hebat ini juga lah. Karena iblis mengatakan ana khalaqta minan nar, aku kau ciptakan dari api.
Mentaro Adam dari tanah. Kira-kira level api itu lebih hebatlah dari tanah. Ini manusia ini begitu. Sama halnya Pak, kita ini kadang-kadang mendengarkan pengajian di sini. Kadang-kadang pengajian ini pun ada, kadang-kadang tak surat menurut pengajian. Ini kan, dia ini yang pula ceramah. Ini udah dapat ukur keilmuan ini. Hebatan buat lagi ilmuku dari ilmu dia ni. Adalah asal kena begitu hati udahlah, tak ada, tak masuk lagi tu. Mana pun disampaikan kajian tak masuk, karena memang sudah diawali sikap merendahkan orang. Kalau sudah diawali dengan sikap merendahkan orang, udah tak masuk lagi, nendang dia. Jadi kalau pengajian ini masuk kanan keluar kiri, itu masih lumayan itu Pak. Mudah-mudahan kalau masuk kanan keluar kiri masih ada lagi yang lengket itu. Ini masuk kanan, mumbal balik dari sebelah kanan, tak sempat dia lewat ke kiri. Kenapa? Di awal hatinya memang sudah tanpa sadar merendahkan orang lain. Jadi maka dari itu kepada kita semua penting kembali memiliki sebuah konsep pemahaman, beriman kepada Allah sekaligus tunduk kepada Allah. Inilah yang dimaksud pengobat qalbiyah kita, pengobat hati, penyiram hati agar hati ini tetap hidup, dan insya Allah doa kita diijabah. Masuk hari ini berapa banyak orang yang sudah mengabaikan hukum Allah, mengaku dia beriman tapi dia coba untuk mengkotak-katik hukum Allah. Tengok sekarang aneh-aneh dunia ni. Kenapa saya bilang aneh-aneh? Ini sudah ada pula terobosan bahwa satu fatwa muncul dari orang-orang yang tidak paham agama, cuman coba-coba berani bicara agama. Memang akan datang satu zaman kata Rasulullah, dan merupakan tanda-tanda akhir zaman, orang bicara agama tapi dia tidak paham dengan agama. Berapa banyak hari ini orang yang membicarakan sesuatu tapi dia tidak paham dengan sesuatu. Contoh, belakangan ini lagi kita dihebohkan dengan sebuah pemahaman bahwa Assalamualaikum ini mau diganti dengan salam Pancasila. Memang kesannya nasionalis, kesannya patriotis, kesannya memang orang-orang yang paling menganggap membela negara ini. Padahal tanpa sadar bangsa ini merdeka ini karena kalimat tauhid, ini karena kalimat agama. Lalu datang orang membicarakan agama, malah nanti sempat nanti masuk masjid pun kita harus salam Pancasila. Nak masuk rumah pun awak salam Pancasila. Datang orang rumah menjawab salam Garuda. Datang nanti anak-anak Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan juga bicara konsep agama. Maka jangan pernah pisahkan bangsa ini dengan agama, dan seolah-olah hari ini agama ingin dikebiri. Kenapa? Muncul orang-orang yang memakai pakaian-pakaian agama tetapi hati mereka jauh dari nilai agama. Banyak hari ini penjual-penjual agama. Jadi maka dari itu kepada kita, mari kita isi hidup ini dengan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah, tunduk kepada Allah. Begini satu rangkaian pendekatan paham supaya kita lebih mudah memahamkan orang asahan ni. Andaikan Pak disuruh bupati lah kita masuk paret, dia bilang kau masuk paret, ku kasih kau 1 juta. Kira-kira mau kita tu? Dulu kau masuk paret tu, ku kasih kau 1 juta. Ini menurut hukum-hukum manusianya mau tidak? Kenapa kamu kayak sogan menjawab? Ini mendekatkan paham ini Ustaz, mendekatkan pemahaman. Awak butuh, ya kan? Awak lagi punya kepentingan. Tahu-tahu ada pula kawan tak melompat paret, atau ada orang kaya kau mau melompat paret. Kau lompat dulu paret tu, cok kau tengok dulu di situ ada ikan sopat tidak? Kasih kau 1 juta. Tapi syaratnya kau lompat dan kau ambil sopat tu pakai tangan kau. 1 ekor sopat kasih kau 1 juta. Kira-kira kita mau tidak? Maulah, ya kan? Ya kan? Mana mungkin tak mau?
Kita mau karena ada gaji dunia, karena ada balasan dunia. Wah, kenapa kau melompat? Mau 1 juta, Pak. Lalu hari ini udah mau tidak kita bangun tengah malam sujud kepada Allah? Allah janjikan kalau kau bangun tengah malam sujud kau kepada Allah, sujud kau kepadaku, kau abdikan dirimu kepadaku, akan kuberikan kau tempat yang baik, maqamam mahmuda. Mau tidak? Ada yang mau, ada yang tidak. Yang kuat keyakinannya kepada Allah, dia mau. Yang kuat keimanannya kepada Allah, maka dia akan yakin wabil akhirati hum yuqinun, bahwa dia meyakini adanya hari akhir. Kita ini sekarang dunia ini yang yakin apa? Ya? Coba cerita akhirat, jangan kau ceritakan akhirat ini tahun 2020 ini. Makin tahun 2020 semakin cerita akhirat lah, berarti semakin dekat jarak kiamat. Inilah yang maksud kenapa doa kita kadang tak diterima. Pertama, kita mengaku beriman kepada Allah tapi tidak mau tunduk dan taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata Imam Abu Lais, kenapa hati manusia mati lalu doanya tidak dikabulkan Allah? Mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak mau mengamalkan sunnahnya. Salah satu sunnah Nabi Muhammad itu apa? Menghidupkan taklim. Menghidupkan taklim. Alhamdulillah di daerah kita ini hidup taklim. Subuh Ahad, ya? Subuh Ahad. Kita robah dulu bahasa itu. Jangan lagi kita ini menggunakan bahasa minggu, Ahad, biar anak-anak kita juga paham Ahad. Orang-orang tua kita dulu kan mana pernah bilang hari Minggu, hari Ahad, Isnin. Supaya apa? Paling tidak itu aja pun dulu dijajamkan. Dalam rangka apa? Menghidupkan taklim. Siapa saja mereka yang datang ke taklim, apa kata Rasulullah? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berangkat untuk ke majlis ilmu, maka dia dihitung berada di jalan Allah hingga dia pulang kembali ke rumahnya. Bayangkan keutamaan orang menuntut ilmu itu. Dihitung sabilillah. Kenapa? Tanpa sadar lagi siapa yang datang ke majlis ilmu, maka burung yang berada di atas, para malaikat akan mendoakan. Apa doa malaikat orang yang berkumpul di majlis taklim? Ya Allah, berikan mereka pengampunan. Kalau begitu, orang yang hadir ke majlis ilmu dalam rangka memohon ampun kepada Allah dan mendapat keringanan dan penghapusan dosa. Maka pernah diceritakan dalam satu riwayat, ada seorang anak muda yang datang ke pengajian alaqahnya Rasulullah. Rasulullah menunjukkan wajah yang tidak senang. Mana itu wajah tak senang? Datang ke pengajian. Tapi begitu anak muda ini keluar dari pengajian, Rasulullah tersenyum. Cuman sahabat langsung bertanya, kalau macam kita ini ada saja orang berubah mukanya, udah awak tafsirkan lah itu, ya kan? Tak pernah kita tanya kenapa kau berubah? Kita langsung, itulah dia ini pula lain mengaji itu muka berubah muka kawan tu. Terus begitu. Tapi sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa anak muda tadi datang ke taklim ini wajahmu sedikit murung, tapi kenapa ketika anak muda itu keluar dari taklim ini engkau tersenyum? Apa jawab Rasulullah? Tadi pertama dia datang ke majlis taklim, dia penuh dengan lumuran dosa. Itu yang membuat aku agak sedikit murung. Tapi begitu dia keluar dari pengajian, dari taklim, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia hingga berjalan di permukaan dunia tanpa dosa. Bayangkan, menghadiri majlis taklim menggugurkan dosa. Mulai kadang-kadang mendengar taklim apa lagi subuh. Agak borat lah. Iya kan? Subuh ini kamu ini dah pilihan Allah ini. Lapa-lapa. Memang hari ini beruntunglah bapak ibu sedang dipilih Allah. Banyak hari ini yang berkeinginan untuk mendengarkan pengajian tapi tak dipilih dia. Beruntunglah kita hari ini pilihan Allah. Walaupun kadang-kadang udah dipilih Allah kita ini, ada pula tak mantah apa yang aku dipilih Allah, menyesal pula aku dipilih Allah.
Oh, ada pula begitu. Menyesal dia dipilih Allah. Kalau tak dipilih Allah, aku kan enak tidur aku. Entah punya aku terbangun tadi. Kata pula, jangan. Jadi kalaupun kira-kira mengantuk, tidurkan aja. Nah, ini salah satu tanda bukti nikmat Allah ini. Ya, salah satu nikmat Allah, Pak. Makanya kita jangan pula orang tidur awak pula nambah dosa. Ada begitu orang tidur, kau waktu tidur. Wah, orang dapat nikmat, kita yang berdosa. Usah. Kenapa? Ada orang, Pak, mahal-mahal pergi ke dokter. Ya, Pak, mahal dia ke dokter, Bu. Gara-gara apa penyakit ibu, penyakit bapak? Susah tidur, Dok. Kasihlah dulu obat biar enak tidur. Kan tidur itu kepentingan. Kadang-kadang dia punya tempat tidur harga 50 juta. Berapa harga tempat tidur? 50 juta ini, Pak Ustaz. Aku beli dari Amerika ini. Enaklah kau tidur ya. Tak bisa. Apa artinya? Punya tempat tidur mahal tapi tak bisa tidur. Ada orang di tikar pandan asal tergolek tidur. Tak pala menunggu lama-lama, asalkan tergolek. Bahkan ada lagi wirid Yasin pun tidur. Itu luar biasa nikmat Allah. Apalagi mendengar pengajian pun tidur. Ini berarti dia dapat nikmat Allah. Lalu apakah orang yang tidur itu mendapat doa malaikat, Ustaz? Dapat. Malaikat tetap mendoakan. Mana agak sinis lah mungkin malaikat tu nengok. Dia ni pun, ya Allah ampuni jugalah ya Allah. Ampunilah walaupun tidur. Oh, cuman begitu, Pak. Jangan mentang-mentang ku sampaikan bertiduran kamu semua. Asal tidur kamu semua, pulanglah kami. Pada prinsipnya, Pak, beruntunglah orang-orang yang menyadari bahwa melaksanakan taklim ini adalah merupakan sunnah. Kenapa? Ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu agama, sehingga manusia nanti suatu saat buta dalam agama sehingga menghalalkan segala cara. Sekarang saja yang masih diingatkan kita kepada agama, orang hidup dalam keadaan brutal. Apa tidak brutal? Tak penting. Kadang-kadang bercakap dia, jangan kau cerita-cerita halal lagi nih ya, jangan ya. Yang haram aja pun susah. Maka kadang-kadang tanpa sadar butunihim, masuk kepada perut mereka sesuatu yang diharamkan Allah. Jadi makanya sunnah itu diantaranya taklim. Kemudian merapatkan kembali uhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka adalah bersaudara. Maka kita disuruh belajar dengan bahasa tubuh kita. Apa tugas orang yang bersaudara ini? Yang pertama tentunya tolong menolong. Itu kan sunnah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan jangan pula tolong menolong dalam mendatangkan dosa dan kejahatan. Saya mau tanya dulu kepada kita semua yang hadir pada subuh yang mulia. Ini dalam rangka meneruskan cita-cita Rasulullah. Andaikan adalah orang yang datang ke rumah kita untuk mengajukan pinjaman uang kredit. Dia bilang, selamat siang. Kita jawab, selamat siang juga. Apa kira-kira kemari kami dari PT ini menawarkan pinjaman modal, pinjaman uang dengan suku bunga sekian. Itu dia sekarang mengajak kepada kebaikan atau mengajak kepada keharaman? Keharaman. Kenapa, Ri? Kita layani tidak? Prinsipnya dilayani. Oh, silakan masuk, Pak. Ini brosur-brosurnya, Pak. Kan itu. Tapi kalau orang mengajak solat, datang ke rumah kita, assalamualaikum, salam nanti Pak solat kita ya, maghrib ya. Jadi hinaan pula itu. Apa dia ini mengajak-ngajak orang solat? Makanya agama ini harus didakwahkan. Ya, udah jelas-jelas. Makanya kadang-kadang dakwah keburukan ternyata lebih berhasil daripada dakwah kebaikan. Contoh, rokok kan dah tertulis itu di kotak rokok tu, rokok membunuhmu. Rokok membunuhmu. Ada lagi, saya akibat merokok menderita, gambarnya pun takut tak menik kan. Ada mulutnya togap, ada yang tombuk tenggorokannya.
Tapi kenapa orang tetap merokok? Sales rokok banyak, dan salesnya pun cantik-cantik, ya kan? Sales rokok itu kan cantik-cantik kan? Cobalah Pak X-Mil, cobalah Pak Sempurna. Oh, dia melenggang cantik, berkata lemah lembut, dan dia tahu teori bagaimana mendakwahkan roh. Lalu hari ini kenapa dakwah kebaikan kita seolah-olah seperti bantut? Sehingga nanti kalau diundang ustaz ceramah 2 orang satu podium, seharusnya khazanah keilmuan kita banyak kan? Tapi bukan itu, kita banding-bandingkan pula. Oh, mak kok ustaz yang pertama ni kok aku tengok lumayanlah, kata yang satu. Dia tidak lagi mengkaji keilmuannya. Ini sudah sering terjadi, Pak. Ini kita bicara real agar kembali mendongkrak pemahaman kita terhadap betapa pentingnya meneruskan cita-cita Rasulullah dalam menebar ukhuwah untuk menghidupkan taklim. Kan begitu. Kalau ustaz pertama ini monoton kali ya. Tapi ustaz kedua ni ku tengok apa isinya entah, pokoknya enaklah. Bukan lagi ilmunya, ya. Bahkan kadang ada orang yang mendengarkan ceramah ini bukan niat untuk menuntut ilmu, karena melihat popularitas. Kau pikir wah, kita siap barisan depan. Nanti sampai apa dia sampaikan ustaz tu? Melenglayang hatiku, tak paham kali aku. Tapi suruh saya aku menengok ustaz. Ini ada faktor sur. Makanya harus diiringi dengan nilai-nilai pemahaman. Jadi makanya dalam membina ukhuwah ini tolong menolong kita dalam berbuat kebaikan dan takwa, sehingga kalau ada orang mendakwahkan kebaikan, itulah saudara kita. Kalau ada orang masih mau menasihati kita kepada kebaikan, itulah saudara kita. Tapi kalau ada yang membisikkan kejahatan, setannya itu allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Misalnya anak pogiak mengaji, ayo mengaji, kita mengaji. Alah udah itu. Itu juga itu sampaikan ustaz. Udahlah itu. Udahlah. Pokoknya salah kita mengaji, kalau kita main-main. Itulah dia allazi yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan kejahatan di dada. Siapa itu? Setan. Tapi berwujudnya ustaz. Setan ini 2 macam. Minal jin wan nas. Ada dari golongan jin, ada dari golongan. Bahkan sekarang setan dari golongan manusia ini lebih dahsyat pula lagi. Sampai ada anekdot jin setan iblis mau minta pensiun muda karena dah tak tahan lagi menengok manusia ini. Awalnya setan ingin menggoda manusia, tapi manusia pula yang sekarang menggoda setan. Bayangkanlah dahsyat itu. Maka Allah katakan kepada manusia apa? Kal an'am balhum adal. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada itu. Bayangkan, binatang saja tahu malu. Begini Pak, aku pernah ku teliti, maka ku sampaikan ini. Ada kucing jantan mengepek kucing betina. Depek ini. Ngaroau kata kucing jantan. Rupanya datang dari Tapsel dia. Jadi bahasa Batak, ngaroau. Artinya datang aku. Itu artinya Pak, kalau bahasa Batak, ngaroau. Datang aku. Jadi depeknya kucing betina ini, datang kucing betina ini Pak. Rene, marilah kau dah datang. Ku tengoi. Mengerti kucing tu ditengoi. Apa kata kucing jantan? Bahasa Inggris pula dia. Tadi kami bahasa Batak, dia ni tahu. Bahasa Jawa tahu. Kita buat bahasa Inggris deh. Come on, kata kucing jantan. Ayo kita pergi. Ini daerah udah taman. Ini tua-tua tu sedang menengoi kita itu. Binatang mengerti malu. Pernah bapak ke Titi apa? Titi Tanjung Balai Sungai Payang. Pernah? Sekali-sekali nanti ke situ. Tengok aja situ. Laki-laki perempuan. Ada memanjat kayak monyet. Memanjat di tongkuk laki-laki. Ku tengok juga. Tapi tak respon. Ada apa wak? Baik perwaknya pula awak lagi. Begitulah maksudnya hari ini dahsyatnya manusia. Kenapa? Dakwah kebaikan sekarang menjadi bahan hinaan.
Ini Pak, karena Bapak undangnya aku kemari, maka Bapak terimalah ini ceramahku dengan tanda Bapak duduk mendengarkan. Tapi andaikan tak Bapak undang aku, tiba-tiba aku datang, Assalamualaikum, salam, aku mau berdakwah Pak. Berdakwahnya kau sendirian, kata Bapak itu. Pak jangan dulu pulang ya Pak, Ibu jangan dulu pulang. Kenapa kok suruh kami tak pulang? Aku mau ceramah. Saya nyuruh kau ceramah. Pasti. Kalaupun mau kau ceramah, ceramahlah kau. Itu pintu itulah mendengar sama jendela, dinding. Dan jangan pakai mic. Kata pula tak boleh pula aku pinjam mic. Bayangkan itu. Kenapa? Dakwah sudah mulai asing di tengah-tengah umat Islam itu. Jadi maka sekarang dakwah kita hanya terbatas kepada tapi peringatan Maulid, alhamdulillah lah, masih ada lagi itu. Kalau tak ada itu udah makin hancur lah kita ya. Kemudian alhamdulillah sekarang umat Islam sudah mulai agak sedikit mengalami kebangkitan kesadaran terhadap agama. Kenapa? Karena tengoknya umat Islam di Cina kena hantam, umat Islam di India kena hantam. Ntar lagi umat Islam Indonesia lah. Umat Islam Indonesia dia pun dah dihantam ini. Salah satu diadu domba. Ini gara-gara pemahamannya pun dah terpecah umat. Gara-gara furu'iyah. Ada satu tak pakai kunut, yang satu pakai kunut dah, tak bisa teguran lagi. Dah kita tak berkawan. Kenapa? Kau berkunut, aku tak berkunut. Apa-apalah masalah berkunut sama tak berkunut. Asalkan akidahnya sama, masih Allah Tuhannya, masih Nabi Muhammad nabinya, masih Al-Quran kitabnya, dia masih menganut paham ijma' para ulama. Udah itu saudara kita. Jangan kalau masalah persoalan berdoa kunut sama tak berdoa kunut tak ada masalah. Cuma lagi bagi orang yang tidak berpaham doa kunut, kalaupun dia solat di tempat orang yang membaca doa kunut, imamnya pakai doa kunut, kalau makmum harus tahu diri, jangan makmum pula menyalahi imam. Imam Allahumma hdina biman hadait. Dia itu makmum sombong lah itu. Kemudian makmum itu kan mengikut imam. Dan kalau kita masih berada dalam jamaah, janganlah sendiri. Ada suatu ungkapan, jangan sunyi dalam keramaian gitu. Kenapa? Janganlah kita ini menjadi orang-orang yang menjadi sementara kita masih berada dalam jamaah. Kenapa? Itu bisa menimbulkan kesan fitnah. Contoh begini, kita tadi sholat berjamaah Ustaz ya, subuh berjamaah. Saya subuh berjamaah, saya ke belakang tuh. Orang Ustaz, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Aku begini. Timbul fitnahnya. Ikutlah jamaah. Alaikum bil jamaah. Hidup kamu dalam keadaan berjamaah supaya selamat. Kenapa? Orang yang berjamaah itu selamat. Maka kalau kita tengok pula mau ikra, mau kita membaca, tengoklah binatang. Bebek sama ayam. Ya Pak? Ayam itu kan gesit. Lincah ayam ni paling lincah. Walau lincah tapi sering korban tabrak lari. Mana lebih sering kono langgar Pak di jalan ayam dari bebek? Ayam kan? Karena ayam sifatnya menyendiri. Ayam itu individu. Mana pernah ayam berjamaah? Asal kumpul saja, makan saja, udah bersetendangan lah itu. Hendak sendiri dia. Itu kehidupan ayam. Maka jangan hidup menyendiri. Bebek walau lambat jarang kono langgar karena berjamaah. Tengoklah bebek ke mana pergi. Dan berjamaah mereka bukan keroyokan. Satu imam di depan, yang lain berderet di belakang, bersab dia. Saya perhatikan. Saya perhatikan itu. Kalau nanti nak menyembah orang, imamnya paling teliti. Apa kata imamnya? Kuek-kuek, berhenti sebentar. Ini jalan lagi tidak aman. Begitu. Mengapa Ustaz tahu? Aku paham bahasanya. Itu kalau bapak kurang percaya nanti tanya, betul itu atau tidak? Udah, tak ada pula makmum protes. Mana ada makmum mendahului imamnya? Kalau imamnya sudah duduk, kuek-kuek, berhenti sebentar, jalan lagi padat. Makmum kuek-kuek, berhenti. Tapi tetap di urutannya. Nanti sudah jalan aman, imamnya paling teliti. Dia menoleh ke kanan, kuek-kuek, rapatkan saf. Dia menoleh ke kiri, kuek-kuek, luruskan barisan. Kita akan menyeberang. Jangan ada yang keluar kalau tidak ingin kecelakaan. Serentak makmum bebek menjawab, kuek, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, selamat di jalan karena menggunakan konsep jamaah. Dan jamaah ini adalah merupakan sunnah Rasul. Maka berbahagialah laki-laki yang datang ke masjid solat berjamaah, karena tak ada solat laki-laki itu melainkan di masjid. Kalau di rumah kata Ustaz Somad, laki-laki solehah kata.
Laki-laki memang tapi soleha. Berarti soleha ni kan perempuan. Berarti separuh apa? Kalau laki-laki solat di rumah, itu separuh laki-laki. Jadi daripada itu kepada kita lakukan sunnah, termasuk hidupkan jamaah. Yang ketiga, kenapa hati manusia mati lalu doa tak diterima? Mereka membaca Al-Quran tapi tidak memahami dan mengamalkan, hanya sekedar baca lah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Jangankan untuk Fatihah saya pun tak terpahami awak. Maka kadang-kadang imam baca Fatihah awak melayang. Awak dah baca doa iftitah, imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah tak didengarkan bacaan imam dan tak faham kita maksud bacaan imam, melayanglah itu, melayang. Bismillahirrahmanirrahim. Habis subuh ni kemana lagu ya? Oh, ke masjid apa lagu? Al-Hilal. Al-Hilal ni kan? Ini gerakan solat subuh berjamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada tidak sarapan pagi di situ? Tidak. Enggak, maksudnya mempertanyakan waktu solat. Dan bukan aku bertanya, Pak. Maksudnya menerawang hatinya. Kenapa? Ketika kosong. Kenapa? Tak ada makna, tidak paham dia. Jadi maka daripada itu, baca Quran, pahami, amalkan. Supaya apa? Supaya hati kita ini akan senantiasa hidup, lalu doa kita diterima oleh Allah. Kemudian yang keempat, apa penyebab doa manusia tidak dijabah? Karena hati mati. Mereka merasakan nikmat Allah tapi tak mau bersyukur kepada Allah. Tahu kita nikmat Allah. Hari ini tahu kita, Pak, makan awak tahu nikmat Allah, tapi kita tak mau bersyukur, tak pandai bersyukur kepada Allah. Ya, salah satunya ciri-ciri orang tak pandai bersyukur itu orang tak sonang saya hidupnya. Hidup ni tak bisa sonang saja. Hidup ni ibarat minum kopi. Ya, hidup ni itu apa hadis? Tidak, bukan hadis. Ini ceritaku. Dan bukan pulang pula hadis. Hidup ibarat minum kopi. Ini pahamku saya ini, Pak. Kalau awak peminum kopi, pasti tidak akan menyenangi kopi manis. Dan juga sekaligus tak menyenangi kopi pahit. Intinya, gula yang dimasukkan bukan untuk pemanis kopi, tapi untuk mengimbangi pahitnya kopi. Kan begitu, Pak? Gula yang dimasukkan minum kopi bukan untuk memaniskan kopi, tapi untuk mengimbangi rasa pahitnya kopi. Barulah terasa nikmat kopi. Kalau manis saja kopi itu, memang aku rasa manis, tak kopi apa ini? Ini teh manis, ini bukan kopi ini. Tapi kalau sudah pas gula, gimana kau rasa? Ada pahitnya, ada lomaknya, ada juga tak palalah apa agak-agak pahit kali. Jadi hidup ni pun enak kali pun tak enak, ya tak enak, Pak. Hidup kali pun tak enak. Coba bayangkan nanti entah dikasih Allah lah Bapak kemurahan menjadi orang hebat, sehingga Bapak duduk, saya tinggal bilang, saya bercakap pun apa nak Bapak cakapkan pun, misalnya makan, kata Bapak, sudah datang pembantu mengantar makanan. Bapak tak lagi membuka mulut, kerana sudah Bapak bayar pula pembantu tukang bukakan mulut Bapak. Tak lagi menyuap nasi, kerana dibayar pembantu menyorongkan nasi ke mulut. Dan Bapak tak penting lagi capek-capek mengkunyah, kerana ada juga pembantu spesial tukang guyang-guyangkan dagu agar mengkunyahkan makanan. Enak Bapak rasa hidup seperti itu. Ternyata tidak. Jadi makanya kadang-kadang musibah, ujian yang diberikan Allah ini dalam rangka pemanis nikmatnya hidup. Jadi makanya pandai kita bersyukur kepada nikmat Allah, niscaya ditambah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu pandai bersyukur kepada nikmat yang kuberikan, niscaya akan aku tambah. Maka hari ini kita diuji, membuktikan betul tidak. Asalkan bersyukur Bapak dengan minuman pizon itu kan. Asalkan bersyukur pasti tambah Allah. Bila entahlah, tak tahu, yang jelas bertambah lah. Bersyukur aku minum pizon pun jadilah, ya Allah, alhamdulillah. Asal bersyukur insyaAllah ditambah Allah itu. Apa penambahnya? Entah kopi, entah teh manis. Cuma lagi sabarlah pula menunggu balasan, ya kan? Hidup ni antrian. Jangan pula kita ini pula tak sabar. Mana balasannya? Mana? Udah jangan. Allah pasti bayar. Ya. Jadi penting kita bersyukur. Asal bersyukur tambah Allah. Ya.
Jadi jangan selalu merasakan hidup ini sempit. Ini pernah satu kisah di akhir ceramah ini saya sampaikan, karena aku tahu dah 6:30. Karena menurut Pak Taufik ada kabar makan bersama ini di rumah makan mana Pak Taufik? Ini kawan saya ini. Jadi ada seorang laki-laki punya rumah kecil rumah, sehingga dia merasa sempit di situ. Datang dia ke seorang kiai, gimana caranya supaya aku merasa rumahku sempit? Aku sekarang merasa sesak. Iya, kenapa? Rumahku kecil Pak Kiai. Ayo tengok kalau kalau begitu kau beli seekor lembu, kau bawa masuk dalam rumah. Apa? Udah rumahku sempit, suruh pula mbak lembu lagi ke dalam rumah. Tapi karena kiai pula diturutlah. Kini cakap ustaz tak turut orang, ya kan? Karena kiai turut, boleh lembu. Jumpa sama kiai, gimana kau rasa? Makin sosak Pak Kiai. Kalau begitu kau boleh seekor kambing. Jadi kau bawa lagi ke rumah. Bawa juga ke rumah. Besok jumpa macam mana? Tambah nak mampus aku Kiai. Dah tak mampu lagi aku hidup ni. Sempit kali. Kalau begitu kau boleh sepasang bebek. Bawa lagi masuk. Ini dah tak betul, makin sempit Pak Kiai. Aku boleh sepasang ayam. Boleh lagi. Gimana? Makin sempit, dah tak lalu lagi. Aku bergorak pun di rumah tu tak bisa lagi. Kalau begitu kau keluarkanlah sepasang ayam. Dikeluarkanlah sepasang ayam. Besok jumpa gimana? Agak lapang Pak Kiai. Kemudian kalau begitu keluarkan sepasang bebek. Jumpa lagi. Macam mana kau rasa? Alhamdulillah. Udah mulai mengucapkan Alhamdulillah. Sudah semakin lapang. Kalau begitu keluarkanlah sekarang kambing. Dikeluarkannya kambing. Mana? Makin lapang. Kau keluarkanlah besok seekor lembu. Dikeluarkannya. Macam mana kau rasa? Alhamdulillah, luar biasa Pak Kiai. Ternyata cara Pak Kiai untuk membuat saya merasa lapang pas. Padahal rumah itu juga tak bertambah. Tergantung apa? Perasaan kita. Jadi kadang-kadang semakin banyak pun himpitan hidup ini, maka akan menumbuhkan kita semakin syukur kalau himpitan itu berangsur-angsur dapat kita atasi jalan keluarnya. Maka daripada itu hendaklah kita memahami bahwa bersyukur itu dengan apa yang kita miliki, bukan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kadang-kadang kita ini bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepada orang, tapi tidak bersyukur kepada nikmat yang diberikan kepada kita. Makanya hidup kita ini bersedap-sedapan. Bukan sedap menengok diri kita, tapi sedap menengok orang lain. Saya bilang, enaklah bapak yang pengusaha, apa enaknya Pak Ustaz? Enaklah jadi polisi kata pula. Yang polisi apa enaknya? Enaklah jadi ustaz kata pula. Tak pernah menengok diri kita ini. Jadi makanya maknanya nikmat itu harus kita lihat pada diri kita sendiri, baru tertanam rasa syukur kepada Allah. Yang terakhir, apa yang menyebabkan hati manusia mati hingga doanya tidak diterima? Dia tahu tentang kematian, tapi dia tidak mempersiapkan diri menuju kematian. Jadi hidup ini Pak, jangan kita ini sampai menjadi orang-orang yang menjadi sesuatu yang melupakan bahwa kita ini mati. Makanya katakan, hiduplah engkau sesuka hatimu, isma syi'ta fa innaka mayitun, tapi maka sungguhnya engkau akan mati. Intinya apa? Hiduplah kita dengan segala bentuk cara hidup kita, tapi ingat kita mati. Kalau sudah mati tak ada hebatnya ku tengok orang mati. Bapak pernah tengok orang mati? Pernah? Tak ada hebatnya. Wajah pucat menakutkan. Kadang-kadang anak pun takut kalau udah mati. Pernah kejadian pernah. Kami sedang duduk-duduk. Pak Ustaz kata, kenapa kau keluar? Lu tidur ada yang lain Ustaz. Kau dari situ baca Quran, takut aku Ustaz. Takut dia menengok ayahnya rupanya. Begitu rupanya kita ini kau dah mati Pak. Tak ada hebatnya. Maka jangan sombong di muka dunia ini. Ya, kalau sudah datang tiba kematian, maka kematian itu akan membawa kita kepada sesuatu yang sangat lebih menakutkan. Andaikan di dunia kita tidak mempersiapkan diri daripada itu. Maka daripada yang demikian, mari kita memahami dengan sebuah kesimpulan kajian kita pada hari ini. Kalau hati kita ingin diselamatkan Allah, tumbuhkan sikap ketaatan, amalkan sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian hidupkan nilai-nilai Al-Quran, serta mari kita bersyukur kepada nikmat yang diberikan Allah, serta persiapkan diri menuju kematian. Dunia ini bukanlah tempat tinggal, tapi tempat orang-orang meninggal. Ya, jadi mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa
menanti-nanti kapan peristiwa kenikmatan itu diberikan Allah, yakni dalam kehidupan akhirat. Karena orang yang beriman lebih mencintai akhirat daripada kehidupan dunia yang fana ini. Barangkali demikian ceramah subuh kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Di atas segala perhatian diucapkan ribuan terima kasih. Di atas segala kekurangan saya dapat diberikan kemaafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.